Orang kaya sama orang miskin secara logika, saya mau tanya, lebih bahagia siapa? Benar. Orang kaya adalah orang yang memiliki harta yang melebihi keperluannya. Betul? Orang miskin makan satu piring, orang kaya makannya berapa piring? Sama. Orang miskin pakai baju satu lembar, celana satu lembar, rok semua satu setel. Orang kaya berapa lapis bajunya? Sama. Orang kaya punya mobil mewah, orang miskin juga bisa naik mobil mewah. Kok bisa? Diajak sama orang kaya. Aku antar pulang yuk, Ustaz. Ayo naik. Tahu naik mobilnya dia. Saya tanya, kira-kira yang menikmati mobil itu yang punya mobil apa yang numpang? Masya Allah Pak Haji. Mobil apa ini katanya? Masya Allah. Yang punya mobil mikir 2 hari lagi cicilan masuk. Yang nyetir yang punya mobil orang kaya. Orang miskin duduk di belakang. Bu, kalau dia berhenti di mall, yang dibukain pintu siapa? Mana ceritanya supir dibukain pintu? Bukain pintu miskin. Yang disangka bos siapa? Yang di belakang. Jadi Abu Darda pernah mengatakan kepada istrinya, kasihan saudara kita yang kaya itu ya. Dek, istrinya kan bilang, bang, abang ini dakwah-dakwah terus. Abang ini taklim, kerja di masjid aja, sholat aja kerjanya. Sekali ke pasar sana berdagang. Biar kita juga punya duit. Kalau ada tamu datang, siapkan makanan yang enak. Ini kurma, air putih. Terus kan biarkan beli kopi, beli teh, beli apa gitu. Istrinya menasihati suaminya supaya bekerja dunia. Apa kata Abu Darda radhiyallahu an? Wahai istriku, di depan kita ini di akhirat ada sebuah jalan yang sangat berat dilewati oleh orang membawa bekal yang banyak. Orang-orang kaya berat melewati jalan ini. Kata Nabi, katakan orang kaya ini terlambat masuk surga 500 tahun daripada orang miskin. Karena rezeki yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Coba lihat orang kaya, saudara kita itu kasihan. Dulu sahabat Pak, kebalik-balik sama kita. Kita sekarang kasih lihat orang miskin, dulu mereka kasih lihat orang kaya. Mereka memiliki harta yang tak mereka gunakan. Mereka memiliki kendaraan yang tak pernah mereka tunggangi. Mereka memiliki rumah yang tak pernah mereka tempati. Saya tinggal di Cibubur, di perumahan Citra Grand. Itu satu klaster saya itu Pak, mungkin ada 40% gak ada penghuninya. Yang punya siapa? Orang kaya. Rumah dia yang ke-13 gak pernah dia tempati. Dan ada satu rumah, 2 rumah sampai rumah saya. Sejak rumah itu dibangun 4 tahun yang lalu, belum pernah tidur di 1 malam pun di rumah. Harganya berapa? Miliar-miliar, 4 miliar lebih harga rumahnya. Itu apa itu rumah Pak? Kadang bukan atas nama dia, atas nama orang lain. Karena kalau nama dia nanti dipantau KPK, bahaya. Dia cuma dapat dosa aja Pak. Udah korupsi, maling, beli rumah atas nama orang lain, beli mobil atas nama orang lain. Dia takut nih mobil itu, takut CCTV di mana-mana. Jadi kasihan dulu sahabat melihat orang kaya. Hari ini kita kasih lihat orang miskin. Betul nggak Bu? Tapi bukan berarti nggak boleh kaya Bu ya, boleh silakan. Siapa orang kaya dalam Islam? Bukan orang yang rumahnya banyak, bukan orang yang mobilnya mewah, bukan orang yang emasnya berkilo-kilo, bukan. Orang kaya itu orang yang sudah berapa masjid dia bangun. Saya silaturahmi sama orang tetangga saya juga, pengusaha. Dia sakit. Dia bilang, Ustaz doakan saya Ustaz. Doa apa bang? Semoga Allah panjangkan umur supaya bisa melunasi hutang saya kepada Allah. Loh abang punya hutang apa? Saya sudah berazam, berniat. Azam itu niat yang sangat dalam, untuk membangun 100 masjid sebelum saya mati. Nah itu hebat tuh orang kaya Pak. Dia kumpulkan harta sebanyak mungkin, dia gunakan seperlunya, sisanya bisa bilillah. 100 masjid, wah banyak itu bang. Sudah berapa masjid mau dibangun? Istrinya keluar, baru 25 Ustaz. Baru 25 katanya.
Itu orang kaya. Orang kaya itu siapa? Orang yang sudah berapa orang anak yatim yang dia sekolahkan sampai jadi hafiz Quran, jadi ulama. S1, S2, S3. Ada nggak anak angkat ibu yang disekolahkan, anak orang lain disekolahkan? Sudah berapa pesantren yang dinafkahi, yang disantuni? Sudah berapa orang yang diberangkatkan haji dan umroh? Itu orang kaya. Ini Masya Allah, kita kadang-kadang nih lupa diri, lupa dengan akhirat, lupa dengan kematian. Maka Rasulullah sabdakan orang yang paling cerdas siapa? Orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bakal matinya. Itu orang cerdas.